Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna learn about English lesson. But before we start our lesson today, will be better we're praying together by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I want to check the attendance first. No one missing, right? Who is absent today? Ada semua kan hari ini? Akmal sakit, Present, Bu. Oh, oke. Akmal tidak hadir ya hari ini. Are you ready to study now? Yes, we ready. Anybody knows what we're gonna lesson today? Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Pasir. Itu pasir. Tentang jam. Time, Bu. Time. Iya, betul sekali, Ade Aisyah Bella. So, today, we're gonna learn about telling the time. So, telling the time in Indonesian is keterangan dalam bentuk jam atau waktu. So, the first is ungkapan bertanya waktu. Di sini ada dua. Biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Yang pertama, what is the time? And the second is, what time is it? Jadi artinya sama-sama jam berapa sekarang. If you want to ask to someone, you have to use what is the time and what time is it. Artinya jam berapa sekarang. So, how to reply the question or for asking? Untuk menjawab pertanyaan itu, you can use it is. And the second, you can use the time is. What time is it? Yeah. What time is it? It is 10 o'clock. Atau it is 4 o'clock. Atau the time is 4 o'clock. Jadi, you can use the both it is or the time is. Jadi, kalian bisa menggunakan it is atau the time is. Yang artinya sama-sama sekarang jam bla bla bla. Sekarang jam berapa gitu. So, next. Ketika kita membicarakan tentang jam, misalkan sekarang jam 7 pas. Dalam bahasa Inggris tinggal ditambahkan o'clock di belakang. For example, 7 o'clock. Itu ada contohnya di sana. You can see that. And ya. For example, jam 9. Misalkan jam 9 pas. In Indonesia jam 9 pas. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris apa kalau jam 9? 9 o'clock. Oke, good. Akmal and Rafina. Jadi mengerti ya, kalau misalkan jam 7 pas atau jam 9 pas atau apapun itu yang pas, jam 12 pas, itu menggunakan o'clock di belakangnya. You got it? Yes, I got it. Ya. So, next. Membaca jam bermenit. Di sini ada rumus. Dalam bahasa Inggris is formula. Formula, you have to mention the minutes, after that pass to plus hour. Jadi kalian harus menyebutkan menit, setelah itu pas atau to, setelah itu plus jam. Nah, kalau misalkan menit ke 1 sampai 30 menggunakan pas. Dan ketika menit 31 sampai 59, you have to use to atau kurang. You got it? Yes. Ya. Kalau misalkan 15 menit, you have to use a quarter.
Dan kalau 30 menit, you have to use a half. Artinya 30 menit atau setengah. So, next. Contoh di sini adalah jam 12.20. Rumusnya bisa dilihat. You can see the formula. You have to mention the minute, past or to, and after that you have to add the hour. Contoh di sini jam 12.20. Rumusnya adalah 20 menitnya dulu yang disebut. Jadi menitnya dulu, habis itu pas atau tuh, habis itu setelah itu jamnya. Sini kan ada jam 12.20. Jadi 20 past 12. Jam 12.20 berarti menit terdahulu, lalu itu past, and after that your jamnya. Your mention the work. And next, contoh lagi nih, menggunakan tadi kan contoh menggunakan past. Sekarang kita menggunakan to. Contoh di sini jam 11.55 atau jam 12 kurang 5 menit. Jadi rumusnya adalah kalian harus menyebut menitnya terdahulu, setelah itu past atau to, setelah itu menyebut jamnya. Di sini ada jam 12 kurang 5 menit. Jadi 5-nya dulu, to itu kurang, 12 itu 12 karena di sini menyatakan jam 12 kurang 5 menit. You got it? Ngerti? Understand? Yes. Yes, ma'am. Oke. Kita lanjut ke membaca jam bermenit. Ya sama saya sih tadi. Nah, untuk 30 menit menggunakan half past. Kalau kurang 15 menit, kurang itu tadi apa bahasa Inggrisnya kurang? Two. Oke, good. Kalau lebih? Pas. Ya, pas. Kurang 15 menit, Quarter. quarter Quarter two. Oke, good. Kalau lebih dari 15 menit, Quarter past. oke, good. So, biar lebih paham, we're going to see the example. Nah, di sini ada jam 9.30. Jam 9.30 berarti menitnya dahulu, setelah itu pas atau tuh, setelah itu hours. Jam 11.30 bahasa Inggris apa? Salah sunnah. Cuci. Bahasa Inggris. Half. Half past 9. Oke, good. Nah. Setelah itu, contoh yang lain. 4.15. Jam 4.15. Yaitu Quarter. 15 a quarter kan. Jadi, Yeah. we have to mention the minutes. Menitnya dulu yang disebut, setelah itu jamnya. Jadi, di sini jam 4.15, a quarter past 4. Oh. Jam 4 lewat 15 menit. Terus, untuk penulisan jam itu sendiri ada dua, yaitu disahkan dengan tanda titik atau titik 2. Tuh. Mungkin sampai di sini, any questions so far? Any questions so far? Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Aisyah dan Udin nih. Ini kan aku. Ya, Aisyah.
Ibu kalau misalnya jam 4 lewat 45 menit itu seperti apa, Bu? Nah, kalau jam 4 lewat 45 menit ya, Ya, itu bahasa Inggrisnya it is a quarter to 5. Karena dia kurang 15 menit kan? Kurang 15 menit menuju jam 5. Jadi it is a quarter to 5. Jadi 15 menit itu dalam bahasa Inggris quarter, itu kurang, 5 itu 5. Jadi it is a quarter to 5. Jadi jam 4.45 itu adalah it is a quarter to 5. Gimana, Adek Aisyah Bella? sudah Bu, terima kasih. Any question again? Oh, maybe tidak ada pertanyaan lagi ya. Iya, tapi Tidak ada, Bu. Oke, baik, saya simpulkan saja. So, the conclusion is, jika quarter adalah 15 menit. Kalau misalkan half, itu 30 menit. Kalau menggunakan to adalah kurang. And pas itu lewat. And kalau misalkan jamnya itu tepat, tinggal menambahkan o'clock di belakang. Jadi, intinya kalian harus mengetahui vocab-vocab mana yang harus digunakan dalam menunjukkan jam. Ya, itu sih. Sepertinya itu saja hari ini. Hopefully you can understand about our lesson today and you can do more practice in daily life. Jadi semoga saja kalian mengerti apa yang Ibu terangkan hari ini tentang jam dan kalian bisa praktek di rumah ya. Iya, Ibu. Oke, Bu. Praktekkan di rumah. Habis belajar itu praktek. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Ya, Bu. biar kalian nggak lupa. Namanya warung. Sekian dari saya. Maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Apa?